Bambang Mukhwanto, ayah dari Dwi Murdiono, korban pesawat ATR 42500 tak mampu menyembunyikan wajah lelahnya. Selesai sang anak dinyatakan hilang. Bambang menempuh perjalanan panjang dari kota Malang menuju Makassar bersama anak ketiganya bernama Tarmizi untuk menjalani proses pengambilan sampel DNA di pos antemortem pada Minggu 18 Januari 2026. Pengambilan DNA dilakukan untuk uji kecocokan dengan identitas korban pesawat yang telah ditemukan. Bambang mengaku tak sanggup meninggalkan Makassar hingga kondisi sang anak bisa diketahui. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Baik, rekan Erlan, bisa dijelaskan apa yang mendorong Bambang Mukhwanto tetap bertahan di Makassar meski proses pencocokan DNA ini sudah dilakukan? Baik, sebenarnya selamat siang. Jadi kebetulan kami saat ini sedang berada di Bindokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, dan semalam itu salah satu dari pihak keluarga dari kru pesawat ATR 42500 itu silih berganti mendatangi Bindokes Polda Sulawesi Selatan di Jalan Kumala untuk melakukan pemeriksaan sampel DNA yang nantinya akan dicocokkan dengan DNA dari para korban bila mana ditemukan, dan sejauh ini masih dari 10 korban pesawat ATR yang tabrak gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep pada Sabtu lalu. Ini baru satu korban yang baru ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan saat ini belum diungkap identitas dari pelaku sendiri. Dan salah satunya dari pihak keluarga atau kru dari pesawat ATR yang menyambangi Bidokes semalam itu adalah ayah dari Dwi Murdiono. Sebagaimana diketahui bahwa Dwi Murdiono ini adalah salah satu kru atau bagian dari teknisi pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan salah satu penumpang dari pesawat ATR 42500 yang dinyatakan menabrak salah satu pegunungan di Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Dan semalam itu ayah Dwi bernama Bambang itu datang bersama dengan anaknya yang tak lain dari adik dari Dwi Murdiono itu sendiri untuk melakukan menyerahkan data keluarga dan juga penyerahan sampel darah dan lain sebagainya. Oke, baik. Rekan, bisa dijelaskan bagaimana perasaan Bambang pada saat pertama kali menerima kabar bahwa putranya Dwi Murdiono tercatat sebagai korban? Baik, seperti yang dijelaskan Bambang kepada Tribun Timur semalam itu, bahwa awal mula mengetahui kabar bahwa anaknya ini salah satu korban dari pesawat ATR itu sendiri itu melalui rekannya pada Sabtu lalu sekitar pukul 13 waktu WIB ya. Setelah itu ayah dari Dwi Murdiono yang lain adalah Pak Bambang ini berusaha untuk mengkontak anaknya, namun ayahnya bilang bahwa sejak itu nomor anaknya itu tidak bisa aktif lagi. Dan setelah itu ayah dari Bambang sendiri ini menunggu kabar baik dari pihak maskapai maupun dari selalu rutin membaca pemberitaan yang ada. Dan setelah itu ayah dari Dwi ini mendapat informasi bahwa
beliau ini disarankan untuk bertolak ke Makassar untuk memberikan data keluarga dan juga mencocokkan sampel darah yang kemudian nanti bila mana ada korban dari ATR itu dicocokkan nantinya dengan DNA dari Pak Bambang itu sendiri. Rekan, bagaimana Bambang mengenang sosok Dwi sebagai anak sulung yang mengikuti jejaknya di dunia penerbangan? Nah, jadi ayah dari Dwi Mardiono, kata lain adalah Bambang, itu menceritakan sosok dari anaknya. Jadi Dwi Mardiono ini mempunyai saudara yang total itu menjadi adalah 4 bersaudara, dan Bambang ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dan tadi malam itu adik Dwi Mardiono itu namanya Tarmisi itu juga mendampingi sang ayah di Kota Makassar untuk menjalani pemeriksaan DNA. Dan perlu diketahui bahwa Pak Bambang ini sebelumnya juga menjadi bagian dari teknisi pesawat, dan satu-satunya dari 4 anaknya itu yang meneruskan jejak karirnya itu adalah Dwi Mardiono. Dan Bambang sendiri sempat bercerita bahwa anaknya ini sempat curhat ke Pak Bambang terkait bagaimana bahayanya atau was-was ketika menaiki pesawat. Namun selalu sang ayah menyarankan kepada anaknya bahwa mungkin itu adalah rezeki dari kamu sehingga kamu harus jalani dengan sepenuh hati, karena hal ini juga mengingat desakan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Begitu. Apa harapan terbesar Bambang terhadap tim SAR yang masih melakukan pencarian di Gunung Bulu Saraung, rekan? Nah, sebenarnya sebagaimana diketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang semalam, hingga hari ini Pak Bambang itu masih berada di Kota Makassar untuk menunggu kabar baik dari pihak Basarnas ya, untuk segera menemukan anaknya. Dan Pak Bambang ini mengatakan bahwa dia tidak akan pulang sebelum melihat atau membawa anaknya pulang. Seperti itu. Terakhir, apakah Bambang ini sempat menyampaikan pesan terhadap pihak maskapai terkait tragedi yang menimpa anaknya? Jadi Pak Bambang ini sangat berharap kepada tim pencarian dari korban ATR 425 sehingga sebisa mungkin bisa menemukan korban-korban yang korban dari pesawat ATR 42500, terlebih dari Dwi Mardiono yang sampai saat ini belum juga ditemukan oleh pihak pencarian, baik itu Basar gabungan maupun dari TNI dan Polri, sehingga Mas Bambang ini menunggu kabar baik dan bertahan sejauh ini di Kota Makassar sebelum nantinya akan bertolak ke Kota Malang ya, ketika anaknya sudah ditemukan dalam keadaan selamat maupun dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih rekan Erlan Saputra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Salah satunya adalah Dwi Murdiono, kru dari pesawat ATR 42500. Dwi Murdiono diketahui bekerja sebagai engineer sejak masa pandemi COVID-19. Dwi diketahui merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang memilih menekuni dunia penerbangan sama seperti ayahnya Bambang Mukhwanto yang pernah berkarir sebagai engineer pesawat sebelum pensiun saat pandemi melanda. Pilihan Dwi untuk masuk ke dunia aviasi dianggap sebagai bentuk penerusan tradisi keluarga. Setelah dilaporkan jadi korban pesawat jatuh dan hilang, ayah Dwi yakni Bambang berangkat dari Kota Malang bersama putra ketiganya yakni Tarmizi. Ia datang untuk menjalani proses pengambilan sampel DNA di pos antemortem Dokes Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari prosedur identifikasi korban. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di Makassar untuk menunggu kepastian dari nasib sang putra. Ada satu, iya, sudah satu. Dibawanya ini di puncak baru turun lagi sedikit. Puncak kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.